Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Benu Arif dari Forum News Network. Hubungan antara pimpinan DPD dan MPR memanas menyusul keputusan Ketua MPR Bambang Susatyo mengembalikan surat dari pimpinan DPD yang berisi pergantian Wakil Ketua MPR dari utusan DPD, yakni dari Fadil Muhammad ke Tamzil Lindrung. Tugas MPR sekarang ini hanya melantik Tamzil Lindrung karena tidak boleh ada kekosongan di MPR. Itu tegas Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti hari Selasa 20 Agustus 2022. MPR RI tidak boleh campur tangan rumah tangga DPD RI. Sekali lagi, Fadil Muhammad sudah bukan wakil ketua MPR. Itu tegas Lanyala, senator asal Jawa Timur. Sesuai dengan tata tertib MPR tambah Lanyala, Fadil Muhammad itu sudah ditarik oleh DPD. Dengan penarikan itu, otomatis posisi wakil ketua MPR yang ditempati Fadil Muhammad sekarang ini tentu akan ditempati oleh pejabat yang baru. Keputusan menarik dan menggantikan Fadil Muhammad sebagai wakil ketua MPR dari unsur DPD itu, dari utusan DPD itu diputuskan dalam sidang paripurna 1 masa sidang 1 tahun 2022-2023. Didahului oleh mosi tidak percaya terhadap Fadil Muhammad sebagai wakil ketua MPR dari utusan DPD. Fadil ini dinilai lebih banyak menyuarakan kepentingan pribadi, jadi dia lebih banyak urusan pribadinya ketimbang aspirasi anggota DPD yang harusnya itu disuarakan oleh Fadil Muhammad. Gitu. Jadi persoalannya ini adalah persoalan menarik dukungan kepada saudara Fadil Muhammad, sebagai wakil ketua MPR utusan DPD RI. Nah, kita sudah memberikan mandat dan saat ini kita tarik dengan 4 alasan ya. Saya baca. Kami yang bertanda tangan di bawah ini anggota DPD RI periode 2019-2024 menarik dukungan terhadap saudara Fadil Muhammad sebagai wakil ketua MPR RI utusan DPD RI periode 2019-2024 dan meminta kepada pimpinan DPD RI untuk mengusulkan wakil ketua MPR utusan DPD RI yang baru dengan alasan sebagai berikut. Pertama, bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Baik, mari kita lihat jejak digital. Mari kita lihat semua statement-statement beliau. Selama DPD memperjuangkan presidential threshold, ketika DPD memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, demikian juga kerajaan-kerajaan Nusantara, bahkan sampai kita menghadirkan semua raja-raja Nusantara di DPD RI. Kemudian juga kita selama ini vokal berbicara mengenai kelembagaan DPD yang juga equal dengan DPR. Nah, sekarang pertanyaannya dari teman-teman 136 yang menandatangani ini sampai 91 ya, angka terakhir itu di 102, ini meminta pertanggungjawaban sebenarnya kepada Fadil Muhammad, tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD. Nah, artinya pimpinan DPD yaitu ada Pak Lanyala, ada Pak Nono, ada Pak Sutan ya. Itu ya Pak Mahyudin itu kan tidak bisa bekerja sendiri sebagai pimpinan DPD. Harus ada lembaga MPR yang kita gunakan untuk memperjuangkan DPD. Nah, seharusnya fungsi Pak Fadil Muhammad adalah melanjutkan aspirasi yang ada di DPD untuk diperjuangkan di MPR. Itu persoalannya. Kemudian yang kedua, bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah memperjuangkan keuangan ya untuk penguatan program-program MPR RI, utusan DPD RI. Artinya ada 13 anggota DPR RI yang mewakili ya, daerah ya, yang duduk sebagai kelompok itu juga tidak masuk gitu loh di dalam perwakilan ini kan dipotong. Nah, sebenarnya persoalannya adalah ketika Pak Fadil Muhammad selama ini getol memperjuangkan anggaran MPR, tapi dia lupa gitu loh. Beliau ini wakil DPD. Harusnya yang diperjuangkan juga adalah bagaimana DPD ini juga terrepresentasi di lembaga MPR baik secara politik maupun secara anggaran dan sebagainya. Yang diperjuangkan ya kepentingan sendiri kan. Bagaimana beliau dapat 8,9 miliar misalkan setiap tahun gitu. Yang terakhir angka 4 miliar misalkan. Nah, kemudian yang ketiga bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah aktif dalam kegiatan di alat kelengkapan tempat saudara Fadil Muhammad berasal yaitu di DPD RI.
kita cek misalkan berapa kali ikut paripurna, berapa kali hadir dalam rapat, berapa kali hadir dalam rapat-rapat alat kelengkapan. Jadi beliau itu dianggap 91 anggota ini ya sibuk jalan-jalan ke luar negeri ya, yang dianggap ada keluarganya hadir ikut dan sebagainya. Nah, artinya kan kita sedang memperjuangkan loh ini kelembagaan DPD, kok tiba-tiba beliau lupa gitu loh dengan lembaga DPD itu sendiri. Dan yang keempat, bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah melaporkan penugasan selama 3 tahun terhadap DPD RI yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil ketua MPR RI utusan DPD RI. Saya ingin katakan bahwa di dalam tatip DPD harus ada laporan gitu loh. Yang setiap tahunnya itu disampaikan, dilaporkan setiap tahunnya itu oleh pimpinan MPR utusan dari DPD di dalam sidang paripurna. Nah, ini yang tidak dilakukan. Terakhir ketika ada mosi tak percaya, istilahnya mosi tak percaya itu beliau melakukan laporan gitu kan kepada anggota DPD RI yang tahun ketiga, tahun pertama dan tahun itu kemana aja. Pada waktu itu dilakukan sidang paripurna dan untuk mengisi kekosongan pimpinan itu maka diputuskan untuk melakukan pemilihan wakil ketua MPR utusan DPD. Selanjutnya, masing-masing waktu itu wilayah diminta bermusyawarah mengusulkan nama calon wakil ketua MPR utusan DPD yang akan menggantikan posisi Fadil Muhammad. Sub wilayah Barat 1 waktu itu mengusulkan nama Abdullah Puteh, ini senator dari Aceh. Sub wilayah Barat 2 itu mengusulkan Bustami Zainuddin, ini senator dari Lampung. Sub wilayah Timur 1 mengusulkan Tamsilin Rum, itu senator dari Sulawesi Selatan, dan sub wilayah Timur 2 mengusulkan atau merekomendasikan nama Yoris Rawiyai. Saat dilakukan musyawarah itu tidak dicapai kata sepakat siapa akan dipilih menjadi wakil ketua MPR utusan DPD, karena biasanya setelah ditetapkan utusan-utusan tadi atau rekomendasi dari sub wilayah itu dilakukan musyawarah untuk mufakat, tapi karena tidak disepakati akhirnya dilakukan voting. Tamsilin Rum memperoleh suara terbanyak yakni 39 suara, Bustami Zainuddin 21 suara, Yoris Rawiyai 19 suara dan Abdullah Puteh 14 suara. 2 suara tidak sah dan 1 abstain. Suara dengan sistem voting. Hasilnya dari 96 suara yang sah adalah 93, 1 abstain dan 2 tidak sah. Hasilnya sebagai berikut. Suara terbanyak Senator Tamsil Lindrum. Jumlah suara 39. Berikutnya adalah Senator Bustami Zainuddin. Jumlah suara 21. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, pimpinan DPD kemudian mengirim surat pergantian ke pimpinan MPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Lanyala Mahmud Mataliti sebagai ketua dan kemudian ada 3 orang wakil ketua yakni Nono Sampono, Sultan Najamuddin, dan Mahyudin. Namun di tengah proses pergantian tersebut, Fadil Muhammad yang sejak semula menolak pergantian itu melakukan perlawanan hukum. 2 orang wakil ketua DPD, Nono Sampono dan Sultan Najamuddin tiba-tiba juga menarik kembali tanda tangannya. Penarikan tanda tangan oleh Nono Sampono dan Sultan Najamuddin ini menimbulkan protes di kalangan anggota DPD. Sebab pada saat rapat paripurna berlangsung dan kemudian dilakukan pemilihan itu keduanya hadir dan ikut mengesahkan keputusan tersebut. Jangan mempertontonkan lembaga yang kita banggakan seperti ini menjadi lembaga yang tidak bermarwah. Ini satu sikap yang menurut saya memalukan yang kita katakan dari daerah untuk Indonesia. Lembaga yang merupakan lembaga kebanggaan. Tidak ada sikap negarawan di sini. Menyatakan pernyataan sikap. Hari ini sudah diputuskan paripurna, besok mencabut lagi. Akan ada beberapa kali lagi ke depan. Semua keputusan paripurna akan dicabut secara resmi oleh pimpinan. Saya ingin bacakan tahtib kita pimpinan. Pimpinan DPD
oleh masyarakat dengan keputusan DPD dan ini sudah diputuskan. Harusnya pimpinan DPD melaksanakan dan masyarakat kan memberitakan kepada semua media, bukan mengatakan bahwa saya mencabut pernyataan yang tidak sesuai dengan paripurna. Ini melanggar kode etik pimpinan sesuai dengan hati. Demikian juga mengatakan bahwa melaksanakan keputusan DPD ini mencabut bukan melaksanakan. Kami DPD anggota memberikan wewenang kepada pimpinan, fasilitas hak pimpinan yang selama ini dinikmati selama 3 tahun harusnya dikembalikan kepada kami sebagai anggota dengan cara menunjukkan tanggung jawab yang besar bahwa keputusan paripurna adalah keputusan lembaga. Jangan mundur dengan apapun alasan. Ini mencabut dukungan. Ini permainan apa pimpinan? Ajarkan kami berpolitik yang cerdas dan bijak pimpinan, bukan seperti ini. Saya menghargai Pak Fadil yang tahu betul bagaimana mekanisme hukum. Silakan. Saya juga menghargai pimpinan-pimpinan yang lain. Proses pemilihan ini panjang. Kita melemparkan kepada pimpinan. Pimpinan berkali-kali mengatakan bahwa ini sudah diputuskan oleh pimpinan. Diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan 3 kali rapat kalau tidak salah. Dan melemparkan lagi ke paripurna. Sehingga keputusan pada saat itu adalah kita melakukan pemilihan ulang. Dibagi 4 subwilayah. Pak Nomo kepada singkat Pak ya, kita singkat. Udah paham kita tuh. Dan sebagainya. Pak Nomo memilih, Sultan memilih, Pak Lanyala memilih, Pak Mahyudin memilih, bahkan Momen Pak Fadil pun hadir dalam saat penentuan 4 anggota yang kita hargai untuk kita pilih. Ternyata hari ini kita lakukan seperti ini. Ini permainan seperti apa pimpinan? Ya. Saya minta pimpinan, kalau sudah menyatakan mundur, saya menghargai. Pak Sultan mengatakan bahwa mencabut, tapi saya juga lebih menghargai kalau Pak Sultan menyatakan saya mundur dari pimpinan DPD karena saya tidak bertanggung jawab terhadap putusan paripurna. Adanya perlawanan hukum dan penarikan tanda tangan dari Wakil Ketua DPD itulah yang menjadi alasan untuk mengembalikan surat pergantian Wakil Ketua MPR dari utusan DPD. Menurut Ketua MPR Bambang Susatyo, MPR RI dalam rapat pimpinan yang dilaksanakan pada hari Senin 19 September 2022 mempersilahkan terlebih dahulu pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian Fadil Muhammad tersebut sudah berkepastian atau berkekuatan hukum tetap lebih dahulu. Itu sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang MD3, dan tata tertib MPR, serta sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, nantinya pergantian tersebut tidak mengandung konsekuensi hukum di kemudian hari. MPR itu, kata Bambang Susatyo, sepakat menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak akan mencampuri urusan internal lembaga tempat berkumpulnya para senator dari seluruh wilayah Indonesia itu. Lanyala Mahmud Mataliti mengaku dia sudah menelpon langsung Ketua MPR Bambang Susatyo dan menjelaskan semuanya. Selama ini, kata dia, hubungan DPD dengan MPR itu berlangsung baik. Dia mengaku tidak mau ada konflik antar lembaga negara terjadi, terutama ini dikaitkan dengan pergantian Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad. Saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.